pagi, perkenalkan nama saya Jessica, saya akan mewawancarai Anda. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Nah, sebenarnya tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui seberapa jauh motivasi belajar Anda. Sebelumnya bisa Anda jelaskan secara singkat soal Anda? Oke, perkenalkan nama saya Syifa, saya dari Unit Mercubuana juga. Saya saat ini sedang menempuh semester 3. Oke, terima kasih untuk Kak Syifa. Sebelumnya saya ingin minta izin bahwa wawancara ini akan saya rekam sebagai bahan analisis nanti dan supaya lebih akurat aja. Kak Syifa udah siap untuk pertanyaannya? Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa kakak jelasin perjalanan pendidikan kakak dari awal sampai sekarang, terus nanti kira-kira apa momen yang paling berpengaruh bagi kakak? Perjalanan pendidikan aku dari SD sampai SMA sih biasa aja. Terus aku di kelas 2 SMA itu aku benar-benar mulai apa tuh ya, belajar yang aku suka. Contohnya kayak sosiologi itu kan nantinya kalau nilainya bagus aku bisa masuk ke jurusan yang aku pengen, yaitu psikologi. Terus momen yang penting ya itu palingan ya karena aku di sini punya arah, terus juga aku punya temen di psikologi juga, jadinya aku pengen belajar juga sih. Oh gitu. Jadi kan kakak merasa momen ini penting. Nah, kenapa sih kak itu bisa jadi penting dan kira-kira siapa yang berperan besar di situ? Kenapa momen ini penting? Karena dulu aku melihat mata pelajaran sosiologi itu kan nilai aku bagus ya, jadi kayak aku tuh punya keahlian di situ. Terus juga yang paling berperan penting tuh teman-teman aku sama keluarga. Oke, nah sebelumnya kakak pernah pindah sekolah atau misalkan pindah jurusan waktu sekolah? Kalau kuliah sih iya, karena kan aku juga pindahan ya, sebelum masuk ke sini aku di UPJ, terus sampai semester 4 aku di sana dengan jurusan yang sama juga. Terus ya udah, aku di sini mungkin mau lebih berkembang juga sih, kayak mau ikut-ikut organisasi. Oke. Nah, kira-kira bagaimana sih kak untuk dukungan kampus terhadap kebiasaan belajar kakak? Dukungannya palingan dari teman-teman dulu sih ya. Kalau teman-temannya kayak asik, terus saya enak juga diajak buat belajar, gak sekedar main, itu aku palingan kayak sangat penting karena buat bagus nilai aku, terusnya buat berkembang di organisasi juga. Oke. Nah, selama kakak sekolah pada waktu itu dan mungkin sekarang selama kuliah, nah gaya belajar apa yang paling cocok buat kakak? Terus kenapa kakak memilih gaya belajar itu? Kalau aku juga kayak SKS gitu sih, sistem tugas malam kan. Karena kayak aku tuh nggak bisa orangnya kalau belajar tuh dari jauh-jauh hari, palingan bisanya kayak sebelum UTS tuh seharinya itu aku belajar. Oke. Terus sebenarnya kakak juga bisa nggak kakak ceritain satu prestasi akademik atau non akademik yang paling kakak banggain? Oke, aku waktu SMA aja kali ya. Nah, waktu SMA itu kan aku pandemik tuh di rumah sampai kelas 2. Itu kan mungkin dari situ prestasi aku baik kali ya, karena kan online juga bisa ngeliat GPT ya. Iya. Terus ya dari situ aku perbaiki nilai aku, mungkin bisa buat ngejar si eligible itu kan. Nah, udah tuh pas udah nggak pandemik tuh nilai aku turun lagi, karena mungkin ya itu karena main-main juga, udah mulai bersosialisasi juga. Terus ya udah sampai akhirnya aku dapet eligible. Nah, terus apa yang kakak rasain contoh kayak saat meraih prestasi itu? Pastinya senang sih, terus bangga juga, meskipun peringkat eligible aku tuh nggak yang 10 besar, tapi aku udah cukup bangga gitu. Oke. Nah, terus dari tadi kan kakak cerita soal kayak prestasi segala macam. Nah, kira-kira di ini tuh di momen ini tuh ada hambatan nggak kak? Nah, terus kayak menurut kakak tuh apa hambatan yang paling sering kakak hadapin saat belajar? Mungkin misalnya nih hambatan waktu atau hambatan fokus, emosi atau misalkan dari itu. Aku waktu SMP kan pernah les juga ya. Nah itu tuh buat emang bunda aku tuh buat ngejar UTBK gitu kan. Nah itu tuh aku kesulitan banget sih, karena aku sekolah dari pagi sampai sore. Nah itu tuh lanjut ke tempat les, dan itu menurut aku kayak aduh capek banget deh, kayak nggak sanggup banget. Itu tuh aku juga waktu itu demam atau sakit gitu, aku bisa sebulan sekali kak. Nah,
kapan kayak hambatan itu tuh paling kerasa, terus kayak biasanya tuh cara ngatasinnya gimana? Palingan pas mau try out tuh di eh, apa namanya di tempat les itu tuh paling berasa banget. Terus kalau misalkan aku udah capek banget, aku ngatasinnya palingan aku ngajak teman aku main sih, kayak main. Kira-kira nih dalam waktu dekat ini kayak apa tujuan belajar kakak dalam waktu dekat, kayak mungkin sekitar 1 sampai 6 bulan ke depan itu tujuan belajar kakak tuh untuk apa? Terus kalau dalam jangka panjangnya itu bisa 1 sampai 3 tahun. Kayak mungkin tujuan aku sekarang itu buat ngejar IPK dulu kan ya, baru ikut ke yang lain-lain kayak yang non akademik gitu. Oke. Nah, menurut kakak kenapa tujuan itu penting? Terus siapa yang kira-kira yang menginspirasi kakak? Karena nilai itu kan buat bisa jadi kita lebih pede buat sebenarnya kan ikut organisasi itu kan pasti ada kriteria yang kayak mengharuskan IPK di atas 2 gitu ya, 2,75. Nah itu juga penting sih. Nah, seberapa siap nih kakak mengeksekusi belajar saat ini? Jadi kayak tadi kan kakak udah ada rencana. Nah, terus seberapa siap kakak ngelakuin itu untuk dalam rating 1 sampai 10? 8 sih. Oke. Nah, selain itu emosi apa yang paling sering atau muncul saat belajar? Kayak misalkan bisa jadi emosi antusias atau cemas atau misalkan bosan. Terus kayak kapan itu dan apa pemicunya? Sebenarnya tergantung sih ya, kalau belajar itu kan sebenarnya ada yang praktek sama yang teori ya. Nah kalau teori itu palingan aku cemas sih, karena kan kayak gue belum baca materi ini loh. Kalau praktek tuh kayak ya udah bisa sambil belajar, bisa sambil dibuka gitu bukunya. Terus seberapa jauh tingkat stres kakak dalam minggu ini? Nah itu tuh dalam mengerjakan tugas rating 1 sampai 10. Kalau sekarang sih belum belum kayak, karena aku presentasi juga masih jauh di minggu itu kan, palingan masih 6. Oke, masih 6. Sebelumnya kakak bisa jelasin nggak rutinitas belajar kakak, kapan, durasi, dan tempat? Oke, aku bisa belajar tuh malam apa enggak, aku kayak bikin, kalau aku mau nih ya, aku kalau itu bikin alarm pagi-pagi jam 5 itu tuh buat nyatet apa kayak aku buat baca gitu. Terus seperti apa sih untuk dukungan keluarga terhadap pendidikan kakak? Sebenarnya ini juga jurusan tuh aku yang memilih sendiri. Tadinya tuh bunda aku tuh sama ayah aku tuh yang kayak meskipun mereka S1 juga, tapi mereka tuh kayak mikir yang kayak sekolah kuliah di apaan gitu kan. Makanya kayak bunda aku juga jurusannya tuh akuntansi, terus aku disuruh itu, tapi aku nggak mau ketemu hitung-hitungan karena maka aku nggak mau. Jadi aku milih sendiri. Nah, terus gimana nih hubungan kakak sama teman? Terus kayak apakah mereka memotivasi? Terus kira-kira untuk secara dukungan berapa rating yang bisa kakak kasih? Ya 9. Kita sudah ada di akhir wawancara. Sebelumnya apakah ada hal penting yang belum kakak sampaikan? Nggak, cukup. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Setiap jawaban kakak itu menjadi kerahasiaan, hanya diperlukan sebagai untuk tugas saja. Sekian, terima kasih.